semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini di video pilih kartu, apakah dia sudah punya pasangan, dia yang Anda pikirkan, orang yang mungkin sedang Anda naksir, ataupun sedang mencoba mendekatimu, ataupun cuman kayak melihat sekilas, sepertinya kok, apa mungkin kita ada jodoh atau bagaimana, ya ada perasaan tertentu, jadi mau lihat apakah dia sudah punya pasangan, atau dia naksir orang lain, atau mungkin ada kemungkinan dia naksir dirimu, ya. Oke, silahkan dipilih. Di sini ada pal 1, di sini gambarnya smiley, ya, yang ada tangan dan kaki. Pal 2, hati di sini yang tertusuk panah cinta ya, panah asmara. Dan yang ketiga ada lucky star atau bintang keberuntungan. Si bintang keberuntungan ini udah sering saya gambar setiap kali kalau saya lagi ujian waktu kuliah, saya suka gambar bintang keberuntungan ini. Dan dulu banget ya kalau saya kuliah, sekarang saya kuliah lagi, tapi dulu kan saya udah pernah kuliah juga tuh. Ya saya lulus juga. Emang suka belajar sih sebenarnya. Jadi dulu saya kalau gambar bintang keberuntungan tuh ya, saya gambar kayak gini, terus saya tulis, "Sir, I'm sorry I cannot, but I just do my best," gitu. Atau kayak dulu saya juga suka tulis, "Thank you sir," gitu ya. Kayak gimana aja, cuma pokoknya saya kasih bintang keberuntungan. Dan nilainya sih ya terima kasih pada alam semesta, oke lah nilainya gitu. Oke, ya silakan dipilih. Saya kasih waktu, pilih pal 1, 2, 3, pikirkan, fokus, apakah dia sudah punya pasangan, ataukah dia naksir orang lain atau naksir dirimu, silakan. Oke, sudah ya, sudah dipilih. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu kali ini lagi. Dan yang resonate bisa komen di bawah ini. Kalau merasa cocok dan mau lebih detail lagi, bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Saya Zi, langsung ke pal 1. Yuk. Oke, yang pilih pal 1, apakah dia sudah punya pasangan? Di sini ada 5 of fire, dan ini lihat ya, ada 5 api di sini dan dia mendekati. Jadi saya lihat memang ada semacam hambatan ya, yang berarti juga memang dia sudah punya pasangan gitu. Jadi hambatan ini maksudnya kalau kamu memikirkan dia dan dia dia dan ya istilahnya kalau kamu memikirkan dia, terus kemudian kamu ada rasa atau apa, ya ini hambatanmu di sini. Dia sudah punya pasangan gitu. Dan rasanya sih kalau dari 5 of fire sih energinya ini tantangan ya, cukup besar gitu. Ditambah Ace of Earth di sini, Ace of Pentacles ya, Ace of Earth, elemen bumi di sini, elemen tanah. Saya lihat kayak semacam udah berakar gitu loh ya, sudah di tanah gitu. Jadi di kartu asnya ini saya lihat benar-benar sih hubungan yang sudah dalam sih kalau saya lihat ya. Entah itu ya kalau di posisi dewasa, mungkin sudah dewasa usianya, mungkin sudah menikah atau sudah punya anak misalnya. Kalau di yang lebih muda mungkin sudah ada hubungan yang cukup serius gitu. Terus udah gitu di sini ada Page of Earth. Nah, si Page of Earth-nya ini menggambarkan mungkin semacam dia fokus sama si pasangannya ini gitu ya. Dan memang dia sepertinya nggak lari kemana-mana nih kecuali dari si pasangannya ini gitu. Jadi dia memang udah punya pasangan yang sudah sangat dekat. Cuman posisinya memang meskipun dia sangat yakin dengan si pasangannya ini dan dia kayak mampu untuk dia selalu mau berusaha untuk menjadi pribadi yang bisa melindungi, setia sebenarnya sama pasangannya dia. Tapi memang saya rasa moodnya ini kan kayak ini ya, emosi yang bergejolak ya, mood dan bermacam-macam karakter yang akarnya dari hati ya, pikiran, perasaan yang sangat sensitif ya. Tapi moodnya ini lebih ke kayak ini dia sangat amat, bisa jadi ini kemungkinan besar dia posesif sama si pasangannya gitu. Jadi kalaupun ada kendala antara dia dengan pasangannya, dia sepertinya mungkin kalau kamu lihat dia seperti orang single atau tidak
tidak punya pasangan, itu karena dia mungkin sudah sangat cukup yakin dengan si pasangannya dia, sehingga dia tidak kemana-mana lagi gitu. Dan dia sebenarnya sih nggak menutup kemungkinan dia bisa suka sama orang lain. Nanti kita lihat ya di kartu berikutnya. Cuman ya kelihatannya dia memang cukup punya perasaan yang dalam nih sama pasangannya dia yang ini gitu. Jadi, nah di situ mungkin yang jadi satu titik balik mungkin ya. Ini sebenarnya hubungannya dia mau pertahankan, tapi bisa jadi kamu hanya nggak tahu aja. Bisa jadi sudah banyak orang tahu gitu. Atau bisa jadi juga misalnya dia kerja nih gitu, dia mungkin nggak tunjukkan kalau dia udah punya pasangan, ya kan? Mungkin kalian sama-sama di satu kantor atau di satu tempat kuliah atau apapun itu situasi kondisinya, ya dimanapun kalian berada, dia mungkin nggak tunjukkan aja, tapi sebenarnya dia ikatan yang udah cukup kuat. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang datang kemudian bertanya dia sudah punya pasangan atau enggak, ya dia jawabannya ya sudah punya gitu, dan dia akan tunjukkan siapa pasangannya gitu ya. Cuman dia memang karena sangat melindungi privasinya dia sangat melindungi dan cenderung posesif ya. Jadi dia sama pasangannya ini mungkin rada ditutupin supaya nggak ada orang yang ganggu dia punya pasangan gitu, seperti itu. Apakah dia naksir orang lain ya selain pasangannya dia, selain kamu juga? Di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ada kartu ini. Ya, jadi dia masih terbuka. Bisa aja dia ini bukan pasangannya dia. Nah, meskipun dia sangat posesif dengan pasangannya ini, kadang dia ada perasaan seperti ini mungkin bukan pasangan sejatiku. Mungkin seperti itu. Nah, jadi dia masih yang kayak masih membuka lah gitu. Jadi kalau misalnya ada cewek atau cowok ya yang deket pada dia yang kayak ini kan cowok cewek semua sama aja kan, general reading ya. Energi juga bisa terbalik gitu. Nah, cuman di sini memang terlihat kalau ya ini soulmate yang bisa jadi orang lain. Jadi ada pikiran seperti itu. Karena ada pikiran seperti itu, makanya dia masih cukup optimis nih. Mungkin aja bisa jadi kehidupan cinta dia masih bisa dia buka jalurnya untuk orang lain. Jadi ada kemungkinan dia masih kayak melirik wanita atau pria lain. Ya, masih bisa dia melirik, tapi dia cenderungnya adalah ya kalau ada yang ngajak ngobrol ya dia monggo gitu, tapi nggak sampai dipacarin gitu loh, karena dia kayak ya masih setia dengan yang ini ya. Jadi ya posisinya dia cukup inilah ya, cukup yakin dengan pasangannya, tapi dia juga kayak cukup dia sayang sama pasangan dia, tapi dia juga kadang ada pikiran kayak mungkin ini bukan pasanganku, apa mungkin karena ini ada perasaan kayak mungkin pasangannya nggak nurut sama dia atau apa, jadi dia yang kayak apa mungkin ya dia bukan jodoh sejatiku, karena kok berat sekali mempertahankan si pasangannya dia ini gitu. Kenapa kok ada aja kendalanya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus udah gitu, apakah dia naksir dirimu? Nah, ini nih. Di sini ada kartu trust sama trust ya, kepercayaan. Situasi ini membuat kamu mesti percaya, and this could be the one you've already met the romantic partner you seek ya. Ini mungkin aja seseorang yang mungkin kamu sudah ketemui si jodoh sejatimu. Jadi gini, ada kemungkinan dia juga naksir kamu gitu, karena kan dia open hatinya ya, dia buka hatinya. Jadi kalau memang ada kemungkinan cinta lain masuk dalam hidupnya dia, ya why not, kenapa tidak gitu. Cuman ya sebenarnya kondisi yang agak rumit. Kenapa? Karena dia masih kayak memegang erat si pasangannya dia ini, dia nggak mau lepaskan, tapi kayak dia masih open ya, siapa tahu ada orang lain masuk. Kalau memang iya ya udah aku dan dia nggak kepikiran kalau
ya udah aku sama orang lain kalau emang orang lain jodohku. Enggak gitu, tapi dia cuman kayak ya aku buka hati aja kalau memang ada orang lain masuk gitu. Jadi agak rumit di sini ya. Jadi dia hatinya itu bercabang antara satu dia mau setia dan tetap terkoneksi dengan pasangannya, yang satu lagi dia masih kayak membuka hatinya karena ada ketidakyakinan tersendiri akan pasangannya, karena mungkin pasangannya tuh nggak bisa membuat dia bahagia dan dia suka nggak percaya dengan pasangannya gitu ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 1. Yuk kita ke PAL 2. Kalau mau lebih detail silahkan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, yang pilih PAL 2 yang hati ya, yang ada anak panah asmara. Di sini ada Queen of Fire. Oke, Queen of Fire-nya biar saya perjelas di sini ya, karena ini kena lampu. Queen of Fire di sini berarti memang dia ini cenderungnya kan Queen of Fire ini kan si ratu yang sangat bijak, dermawan, terus baik hati gitu ya, kan nggak pelit dan sangat besar hati gitu. Jadi saya lihat sih emang belum punya pasangan, masih open ya. Tapi dia nih Nine of Air, mungkin dia ini lagi membutuhkan pasangan ya, karena dia sepertinya lagi di mode kayak ini kan kayak banyak serangan. Dia kayak seekor, dia seperti manusia dengan sayap, tapi dia kayaknya dikelilingi sama burung-burung yang kayak mau menerkam gitu loh. Jadi dia itu sangat mungkin dia butuh seseorang untuk mendampingi dia, untuk bersama dengan dia, dan itu yang mungkin sedang dia cari mungkin ya, yang dia butuhkan di sini. Jadi terbacanya memang dia sangat dia butuh seseorang di masa dia yang mungkin lagi sendiri, mungkin lagi butuh teman curhat begitu, lagi butuh seseorang sih pokoknya ya. Temptation juga di sini. Nah sepertinya dia ini lagi dideket-deketin sama ya entah itu cowok atau cewek yang deketin dia, dan sangat dia kadang terlarut gitu loh. Cuman memang mungkin dia melewati sebuah fase-fase hubungan yang belum bagus untuk dia gitu. Jadi hubungan yang menyakitkan, tapi ada aja cinta yang masuk, ada aja godaan yang masuk dalam hidupnya dia ya. Jadi kayak semacam ya coba lagi dan coba lagi gitu. Dia kasih kesempatan aja untuk suatu hubungan masuk dalam hidupnya dia, dan dia kayak nggak dibilang dia trauma atau apa. Dia nggak trauma, tapi dia merasa kayak kok aku malah pada akhirnya jadi sendiri lagi. So ada seperti itu ya. Jadi dia memang ya dia memberi kesempatan untuk yang lain masuk, dan memang dia lagi sendiri sekarang. Mungkin sebelumnya dia memang mengalami perasaan pernah disakiti mungkin ya. Ditambah meskipun dia terbuka, tapi dia kayaknya sangat tegas nih. Kalau ada pasangan baru untuk aku, itu adalah pasangan yang istilahnya jangan sampai aku salah langkah lagi gitu. Jadi mesti pasangan betul-betul hargai aku, nggak membuat aku sakit hati gitu ya. Dia juga tipikalnya berani untuk kayak aku mau mencoba, tapi dia kayak punya suatu power untuk kayak aku nggak boleh gini, atau pasangan baruku nggak boleh gini, atau aku nggak boleh terlalu pakai hati gitu, aku harus agak tega misalnya seperti itu. Tapi dia masih mau nyoba gitu, dia mau nyoba. Jadi meskipun dia di fase tidak nyaman atau sedih atau merasa sendiri ya, dia masih mau nyoba. Jadi bukan yang kayak trauma berat seperti itu. Oke. Terus apakah dia naksir orang lain? Nah, di sini ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi pembicaraan dari hati ke hati, secara jujur, diskusikan perasaan kamu antara satu dengan yang lain, dan ada flirt ya, menggoda seperti itu, yang artinya kamu mesti yang di sini extend your heart like hearted energy to others. Jadi
naksir orang lain, dia lagi coba bicara gitu. Kalau ini kan kayak dia lagi coba menggoda gitu ya, mungkin lagi coba bicara, lagi coba flirting. Flirting itu kayak ya nakal-nakal, bukan nakal sih menurut saya. Flirt itu lebih ke kayak ya nyoba merayu gitu ya kan. Nah, di sini sepertinya dia lagi mencoba membuka hati dengan bisa jadi satu orang, bisa jadi lebih dari satu orang ya, karena ini kan general reading, bisa banyak energinya. Cuma yang saya tangkap ada yang kayak open, ya bisa jadi misalnya main online dating, ya ada yang di chat beberapa orang, atau misalnya dari sosial media, misalnya dari teman yang kayak oh ini ada yang dikenalin, oh ya oke gitu, oh ya gimana gitu, ya udah coba aja. Jadi bukan yang kayak fokus sama satu orang. Enggak juga, cuman bisa jadi kalau memang dia lagi ada, jadi dia bukan yang tipikal yang akan fokus ke satu orang terus dijadiin tuh, dia masih belum di tahap serius kayak gitu sih, lagi masih nyoba gitu. Oh kalau emang bisa jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi ada perasaan seperti itu, dan dia memang kayak ya coba dulu lah gitu, siapa tahu berhasil ya. Jadi dia di fase yang seperti itu, di fase yang kayak aku mau coba deh ya, kenapa enggak gitu ya. Terus dia naksir kamu enggak? Oh, di sini ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Wedding, the situation involve marriage. Nah, karena dia itu lagi membuka hatinya nggak cuma ke satu orang, kemungkinannya memang dia nggak cuma ke satu orang sih, bisa lebih dari satu orang. Mungkin kamu adalah salah satu yang dia taksir, romantic feeling. Ya, salah satu yang dia taksir. Jadi no wonder mungkin kamu kayak GR atau apa gitu ya. Apa mungkin dia coba, apa mungkin dia ada gimana sama aku gitu, apa dia kayak mungkin dirimu kayak berpikir gimana ya perasaan dia sama aku gitu ya. Seperti itu. Nah, dia ada naksir, dia ada kayak perasaan suka lah sedikit gitu, tapi dia karena dia masih open ya, dia masih terbuka dengan banyak opsi, seperti yang kayak ya kalau ada yang mau masuk monggo silahkan gitu. Nah si wedding ini bukan berarti kamu akan menikah dengan dia. Yang saya tangkap energinya adalah dia ini pikir kamu sudah punya pasangan. Kalau kalian di usia yang lebih tua ya lebih mapan, ya mungkin dipikirnya kamu tuh sudah menikah gitu. Kalau di usia yang lebih muda dipikirnya kamu sudah punya pasangan yang serius. Jadi dia juga nggak terlalu seriusin PDKT-nya dia atau gimananya dia ke kamu gitu ya. Nah, saya nggak ada ngerasa energi kalian yang udah punya pasangan nih ya, terus udah gitu membuka pal ini, terus udah gitu yang kayak kalian bakalan seperti ngerasa ya aku udah punya pasangan gitu. Jadi cuman ya kalau emang kalian rasa resonate bisa komen di bawah ini ya. Di sini sih yang bacanya dia itu, kecuali energi bisa terbalik juga, oke. Di sini terbacanya memang dia merasa kamu sudah punya pasangan, atau dia pikir kamu sudah punya pasangan gitu. Nah entah ini benar atau tidak, kamu yang lebih tahu ya, karena ini sekali lagi general reading, bisa resonate bisa juga tidak. Nah tapi karena terbacanya seperti ini, ya mungkin kalian harus berpikir lagi nih, ini harusnya bagaimana nih, karena dengan situasi yang situasi yang ada seperti ini kan, jadinya kalau dia salah paham gimana. Nah jadi kamu mungkin harus jelasin, aku tuh belum punya pasangan loh, misalnya kayak gitu ya, karena dia masih open. Nah kamu punya kesempatan loh sebenarnya ya kan, dia kan juga ada perasaan sama kamu, cuman ya memang dia lagi membuka ke siapa aja, istilah kata sayembara deh, siapa yang oke, yang emang cocok ya mungkin ya, kalau emang ada jalan karma jodohnya ya ayo gitu, kayak gitu ya. Ayo lebih dekat lagi lah, kan gak langsung ayo nikah gitu ya. Itu yang pilih PAL 2, terima kasih ya. Kalau mau lebih detail lagi bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Yuk saya langsung ke PAL 3. Oke, yang pilih PAL 3 di sini ada Four of Fire. Jadi sebenarnya apakah dia sudah punya pasangan?
4 of Fire cenderungnya dia sudah punya pasangan, oke? Dan dia bahagia nih di sini dengan pasangannya dia, gitu. Jadi ini dia, jadi ini dia bukan yang kayak sedang mencari karena dia masih kurang suka dengan pasangannya atau apa, enggak. Tipikalnya seperti itu. Dan dari 8 of Fire dia cenderungnya sama pasangannya ini dia lagi bergerak cepat, dan komunikasinya bergerak cepat ini bisa jadi kayak untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya sih belum tentu dia sudah mengarah ke sesuatu yang serius ya. Saya nggak ngerasa sudah menikah, kecuali emang dia sudah menikah ya. Tapi saya nggak nangkep energi di sini. Saya nangkepnya ini adalah orang yang lagi mau, udah pembicaraan tuh udah kayak iya nanti kalau misalnya kita punya anak berdua kayak gini, atau iya nanti kalau misalnya kita menikah apa yang terjadi, atau iya nanti kita pergi ke sini ya bareng-bareng ya. Jadi sesuatu yang direncanakan berdua gitu loh. Dan kesannya mereka bahagia sih ya, bukan soal romantis enggaknya, tapi kayak mereka tuh bahagia gitu ya. Utamanya adalah dia bahagia dengan si orang ini gitu ya. Dan di sini patience, dia juga sangat sabar dengan pasangannya. Jadi yang kayak ya kalau pasangannya sakit atau pasangannya kenapa gitu, dia kayak sangat perhatian gitu ya, sangat kalau saya bilang rasa sayang yang besar dan hati yang besar untuk pasangannya ini gitu. Nah ditambah lagi 10 of Air. Nah cuman 10 of Air ini tuh yang kayak meskipun dia di level stuck atau di level dia nggak bahagia, maksudnya mungkin lagi kekurangan uang misalnya, atau lagi sakit atau lagi apa gitu, meskipun dia harus istilah kata berkorban, dia mau berkorban untuk si pasangannya ini. Jadi hubungan mereka ini cukup menurut saya dalam gitu. Di saat ini ya, bisa jadi memang untuk sementara bisa jadi ini bukan pasangan sejatinya dia gitu, tapi memang di sini dia sangat amat cinta lah sama pasangannya dia gitu. Jadi ya kalau emang dirimu seperti kayak gimana kalau misalnya dia naksir saya, kan bisa jadi ada kemungkinan toh janur belum melengkung, ya monggo aja silahkan kalau boleh berpikir seperti itu, kalau mau berpikir seperti itu. Karena yang saya lihat memang dia dekat dengan si pasangannya ini, tapi memang belum sampai sesuatu yang serius. Tapi ya bisa jadi kalau dia mau gitu. Tapi ya memang ini sih masih di tahap belum ke arah serius ya, cuman kayak dalam aja perasaannya gitu. Karena perasaan yang dalam, makanya dia tidak mau berpaling sepertinya. Nah, kita lihat apakah dia ada naksir orang lain atau enggak. Di sini ada let go of control issues, dan di sini ada allow the situation to unfold naturally. Oke. Ini mohon maaf ya kalau suaranya ada background suara, karena ini nyalain kipas dan ada sedikit berisik di belakang ya. Oke. Let go of control issues, allow the situations to unfold naturally. Berarti dia tidak mau. Saya rasa jadi kalau memang ada yang mencoba untuk meraih dia atau merangkul dia, ya ini ditambah ada ini sih ya. Saya rasa dia memang gak akan mengindahkan orang lain sih, gak naksir orang lain. Pay attention to the red flags ya. Perhatikan pada bendera merah gitu. The signs are cautioning you. Jadi dia tuh kayak, wih kalau ada yang deketin dia tuh yang kayak, oh no, kamu lihat ini ya, aku sudah bilang, aku sudah buat peringatan. Enggak, sama sekali enggak ada yang bisa deketin. Kamu lihat dong, aku tuh udah punya pasangan gitu loh. Lihat dengan jelas, aku tuh enggak mungkin berpaling. Kalau emang kamu enggak tahu dia punya pasangan, ya udah, pokoknya
Jadi dia bisa pertegas, maaf aku sudah punya pasangan. Tipe-tipe yang kayak kalau kamu deketin terus kamu tanya udah punya pasangan, dia akan jawab sudah. Dan dia juga nggak akan terlalu banyak meladeni orang yang coba deket dengan dia, nggak terlalu sih. Ya. Karena tipenya memang kayak udah nempel banget nih sama pasangannya dia. Cinta buta, saat ini seperti cinta buta. Gitu. Ya, harap malum aja lah ya, namanya cinta ya kan. Oke, jadi ada kemungkinan nggak naksir kamu? Udah begini ya kan, healing family issues ya. Your love life benefits as forgive your your love life benefits as you forgive your parents. Nah ini ada healing family issues. Di sini ada past life relationship. You have known each other before. Kalian sudah kenal satu sama lainnya sebelumnya. Nah, yang dimaksud di sini dengan past life, ada kemungkinan di masa lalu ya, kehidupan sebelum kehidupan ini kalian tuh pernah ketemu. Jadi kamu kayak ya ada perasaan mungkin naksir dia padahal dia udah punyanya orang lain gitu ya. Ya inilah karma yang perlu kamu seperti ya udah, makanya jangan terlalu di karena karma itu bisa kamu potong kok ya. Jadi kamu bisa selesaikan ini di kehidupan ini. Jadi meskipun berat ya udah stop. Ya jangan berharap lagi gitu. Kalau emang dia ya kamu cari pembuktian juga dia benar-benar udah punya pasangan atau belum gitu. Dan healing family issues di sini itu artinya keluarga yang mungkin seperti karma kalian ini, mungkin kalian sudah pernah berkeluarga di kehidupan sebelumnya, atau kalian ini pernah jadi keluarga ya, makanya di sini terasa dekat lagi dan tapi bentuknya di kehidupannya sekarang mungkin jadinya kayak jatuh cinta karena kalian bukan dari keluarga yang sama, terus mungkin jenis kelamin yang berbeda atau mungkin jenis kelamin yang sama bisa juga ya kan, tapi kayak ada perasaan tertentu. Nah ini yang terjadi di sini adalah ada perasaan yang timbul yang disebabkan bawaan dari karma kehidupan masa lalu yang terbawa ke kehidupan sekarang ini gitu. Kalau kalian percaya sekali lagi dengan konsep kelahiran kembali gitu ya. Jadi saya lihat seperti itu. Ya udah, dia memang nggak bakalan naksir orang lain dan juga nggak bakalan naksir kamu juga. Jadi kamunya jangan kayak berharap ya. Kalau kamu mau mencoba ya monggo, tidak ada salahnya. Toh ini general reading bukan personal reading. Bahkan jika personal reading pun berkata bahwa kamu jangan mencoba tapi kamu masih mencoba, ya udah monggo ya, itu kita sebut dengan karma baru lagi di kehidupan ini. Cuman kalau emang kamu positif, selama kamu tidak mengganggu pasangan ya, selama istilahnya kamu mau nungguin dia boleh, tapi kamu nggak boleh mengganggu mereka gitu. Karena kalian tahu membuat karma baru, yang menciptakan karma baru yang nantinya karma itu nggak akan berhenti gitu. Ini kan kamu sudah dari masa lalu terbawa ke masa kini. Kalau masa kini kamu ganggu kehidupan percintaan dia dan sampai kamu bisa bersama dengan dia, kamu ciptakan karma baru lagi yang nantinya bisa juga kamu harus bayar di kehidupan ini, bisa juga di kehidupan selanjutnya lagi. Tapi proses pembayarannya dan apa ya, dalam bentuk apa kamu membayarnya kamu nggak tahu, dan betapa itu adalah akibat dari karma buruk, itu bukan akibat dari karma baik, sehingga hasilnya pun atau yang kamu alami pun nantinya juga tidak baik gitu ya. Mengerti itu sehingga bisa mengerti bahwa aku mau bahagia, jadi aku mau menghindari hubungan yang tidak membuat aku bahagia gitu ya. Oke, nah tapi kan kita fokusnya dia udah punya pasangan atau enggak, jawabannya sudah gitu ya. Oke, seperti itu, semoga membantu. Terima kasih yang sudah mampir di video pilih kartu kali ini. Semoga semua berbahagia selalu, semoga semuanya diberkati selalu, semoga pilih kartu kali ini bisa membantu kalian untuk jadi pribadi yang lebih baik, terutama soal perihal asmara ya. Terus semoga orang yang Anda taksir juga naksir Anda kembali ya. Semoga orang yang Anda pikirkan belum punya pasangan dan bisa bersatu dengan Anda. Saya pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye.